Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di channel Spirit Cirebon. Pada kali ini saya ingin membahas tentang leluhur dan juga DNA Nusantara. Karena saya melihat satu fenomena bahwa akhir-akhir ini bangsa Indonesia, khususnya bangsa Nusantara, sudah jangankan mencintai leluhurnya, mengenal leluhurnya pun tidak paham tentang leluhurnya, tidak paham tentang kelungguan ilmunya, dan tidak paham tentang kebagusan lakunya. Bangsa Nusantara yang memiliki ajaran yang sangat tinggi dan juga peninggalan-peninggalan bersejarah yang sangat tinggi, semuanya itu tidak dipahami oleh anak cucunya. Ada satu prinsip bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai atau ada keterhubungan dengan leluhurnya. Bangsa-bangsa besar seperti Cina atau Amerika, apakah dia tidak memahami leluhurnya? Dia menerobos leluhurnya, memahami filosofi dasar kehidupannya, memahami tentang bagaimana membangun sebuah peranata peradaban yang diciptakan untuk masa depan. Semuanya itu digali dari masa lampau, keterhubungan, pemikiran, filosofi, budaya, dan lain sebagainya. Ini yang dilupakan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sekarang itu lebih suka untuk membebek atau mengikuti sebuah tradisi yang tidak dipahami oleh bangsanya, oleh generasi sekarang, generasi modern, dipaksa untuk memahami tradisi luar, tetapi berkali-kali dicoba, tidak pernah mampu untuk bisa memahami tradisi yang dari luar itu. Saya ingin membahas tentang apa itu DNA, nasab, yang mungkin saya akan buka sesuatu yang mungkin berbeda pandangan daripada kebanyakan pada umumnya. Sebuah kode rahasia yang sebetulnya tidak belum atau hanya sedikit orang memahami tentang hal ini. Tentang nasab, sebenarnya nasab itu sebenarnya tidak berarti apa-apa bila memang tidak digunakan untuk masuk dalam sebuah proses penggemblengan batiniah yang disambungkan dengan leluhurnya. Tidak berarti apa-apa. Nah, ada dua konsep nasab sebetulnya. Satu nasab bersifat dohiriyah, DNA. Satu nasab yang bersifat ruhaniyah, yang itu hanya mampu dipandang oleh kelompok spiritual yang sudah masuk dalam dunia-dunia seperti itu. Saya ceritakan, ada satu mengapa orang Jawa biasanya menikahkan untuk melihat asal-usulnya. Karena memang ada satu jalur spiritual yang dilekatkan pada DNA kita sebagai bangsa Nusantara. Sebetulnya di Nusantara itu secara spiritual itu ada satu keterhubungan, baik Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya itu ada. Bahkan sampai Papua, jangan salah. Walaupun mungkin dianggapnya berbeda kulit, tetapi secara spiritual itu masih satu ajaran. Jadi saya ingin jelaskan begini.
bangsa kita adalah bangsa yang dikuras, dikuras habis-habisan, dirampok habis-habisan secara ekonomi, bahkan di diperbudak habis-habisan oleh bangsa lain. Kenapa demikian? Karena memang kekayaannya sungguh sangat luar biasa. Bahkan nilai-nilai luhur pun kalau bisa, nilai-nilai spiritual pun kalau bisa itu akan dirampok habis-habisan oleh bangsa luar. Namun karena bangsa luar tidak mampu untuk melakukan atau merampok nilai-nilai luhur ajaran di tanah Jawa, maka kemudian mereka menghilangkan, menutup jejak agar bangsa kita tidak mampu terhubung oleh leluhurnya. Dengan banyak sekali model yang dipasang, ranjau-ranjau sosial, tradisi dan sebagainya itu, untuk memupus atau menutup akses untuk masuk dalam retas menuju pemahaman-pemahaman yang asli yang dimiliki oleh bangsa Nusantara. Inilah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa luar untuk menjajah bangsa Indonesia. Namun mereka tidak paham, mereka salah bahwa ada satu chip, kalau saya katakan chip, password yang tidak pernah mereka pahami, yaitu DNA Nusantara. DNA Nusantara itu yang menjadi password yang mampu melakukan keterhubungan dengan leluhur Nusantara. Jadi sebenarnya di Nusantara memang ada kelompok-kelompok atau aliran-aliran, ya, atau semacam wajah spiritual atau kelompok spiritual yang masing-masing bertanggung jawab terhadap pembimbingan anak cucu. Jadi kalau di timur mungkin ada Erlangga, Gajah Mada dan sebagainya. Kalau di barat seperti Tanah Pasundan ada Siliwangi, ada nanti dari Trasiliwangi itu menurunkan beberapa tokoh seperti di Cirebon, Ki Alang-Alang, Pangeran Cakrabuana dan sebagainya. Itu adalah galur spiritual. Galur spiritual. Lalu apa maknanya ini semua? Maknanya adalah bagi mereka-mereka yang memiliki DNA spiritual yang mungkin bisa lebih dekat, maka dia punya potensi yang sangat besar untuk mampu menerima ajaran leluhur. Itu yang tidak dipahami oleh bangsa lain. Bangsa di tanah Jawa kalau memang dia memang jelas galurnya secara spiritual nyambung, maka puasa 40 hari 40 malam itu pasti bisa. Pasti bisa. Tentunya melalui proses pembimbingan spiritual oleh guru spiritual. Itu pasti bisa. Bangsa lain itu sungguh sangat susah melalui sebuah proses yang sangat berat untuk meruntuhkan DNA asingnya. Apa makna galur spiritual? Galur spiritual itu bisa dipahami sebagai galur potensi penerimaan ajaran leluhur, ajaran spiritual. Bila orang itu memang memiliki galur keturunan dari Siliwangi, maka dia sudah pasti mampu menerima ilmu Siliwangi, ajaran-ajaran Siliwangi, ajaran leluhur yang di tanah Jawa. Itu sudah pasti.
Orang yang memiliki galur Siliwangi, maka orang itu kalaupun diminta untuk laku puasa 40 hari 40 malam atau bertapa 3 bulan sekalipun, dia akan kuat. Pasti kuat. Pasti kuat. Itu uniknya orang Nusantara. Nah, disitulah yang tidak dipahami oleh orang-orang luar. Orang-orang. Jadi perampokan spiritualitas ini terselamatkan oleh DNA leluhur. Namun persoalannya adalah mengapa kok bangsa kita kok jadi tidak bangga dengan leluhurnya? Dianggap kafir. Bahkan ada film yang mempertentangkan anak dengan bapaknya, Kian Santang dengan Siliwangi, seolah-olah bertentangan. Lucu sekali. Karena apa? Karena dalam pancar spiritual, Siliwangi lebih tinggi daripada Kian Santang. Pancar spiritualnya itu seperti itu. Dan dia adalah orang tua. Nah, ini yang kadang-kadang pengajaran sejarah di Nusantara ini dirusak, ditutup dan disengaja untuk menghilangkan jejak kenusantaraannya. Yang inilah sebetulnya bukan berarti bahwa ras lain tidak mampu untuk menerima ajaran leluhur. Bisa, namun prosesnya butuh waktu yang cukup lama. Tidak seperti orang-orang di Nusantara. Yang kedua adalah nasab ruhani. Nasab ruhani itu adalah nasab walaupun tidak satu keturunan, biasanya DNA-nya nyambung, tetapi dia lebih dekat untuk mencapai ajaran spiritual leluhur. Kenapa demikian? Karena biasanya dahulunya sudah pernah bertemu. Dahulunya mungkin dia adalah pembantunya atau mungkin juga saudara-saudaranya yang pada saat proses-proses spiritualitas masa lalu itu belum selesai. Sehingga pada saat-saat sekarang itu dia menyelesaikan tugasnya yang baru. Ini yang harus dipahami oleh bangsa kita, bangsa Nusantara. Banggalah terhadap leluhurnya, banggalah terhadap orang tuanya. Karena apa? Karena jelas bagi anak cucu di Nusantara untuk masuk dalam dunia spiritual itu pasti akan dibimbing. Dibimbing oleh siapa? Oleh leluhur. Leluhur apakah yang sudah meninggal? Tidak. Saya pastikan tidak. Mereka tidak meninggal. Mereka tidak mati. Mereka hidup seperti kita. Dan dia bisa dapat menemui kita dalam wujud manusia seperti kita. Apakah Anda percaya? Silahkan. Karena banyak di antara kita itu sudah menemuinya dalam wujud manusia. Namun tidak mungkin ditemui kembali kedua kali, ketiga kali biasanya. Karena proses untuk menerobos ke alam itu adalah orang-orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu. Jadi bukan orang yang mengaku-aku sebagai apa, kemudian kita bisa kunjungi kapanpun. Ketika dia sudah membuka identitas pribadinya, maka orang tersebut tidak akan pernah Anda temui lagi. Itulah leluhur. Oleh karena itu, saya ingin mengajak pada bangsa Indonesia, cintailah leluhurmu, karena leluhurmu itu lebih mulia, lebih unggul, dan lebih tinggi. Karena leluhurmu adalah bibit-bibitnya manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk bangsa Indonesia. Bagaimana kita
meretas kembali untuk terhubung dengan leluhur kita, untuk bisa menerima ajaran-ajaran leluhur kita sebagai titis waris yang memang sudah harus diterima oleh bangsa Indonesia atau anak cucu Nusantara. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.